Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dengan NIM B1B1211041, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis pembagian jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Provinsi Jambi. Pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk batubara di Provinsi Jambi. Untuk mengangkut batubara dari tambang ke pelabuhan atau ke tempat pengolahan batubara di dalam provinsi itu sendiri, truk-truk batubara memainkan peran penting dalam rantai pemasok batubara. Dalam konteks ini, pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi memainkan peran krusial dalam menentukan rute transportasi yang efisien dan aman bagi truk-truk batubara. Yang pertama yaitu jalan nasional. Jalan nasional adalah bagian dari jaringan jalan yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Jalan nasional memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai kota dan provinsi di seluruh negeri. Dalam hal transportasi batubara di Provinsi Jambi, jalan nasional mungkin menjadi rute utama yang digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang ke lokasi tujuan di luar provinsi. Truk batubara di Provinsi Jambi sebagian besar menggunakan jalan nasional dengan jumlah yang lebih sedikit menggunakan jalan provinsi. Pola pembagian jalannya adalah sebagai berikut. Jalan nasional merupakan urat nadi utama transportasi di Provinsi Jambi. Mereka digunakan oleh semua jenis kendaraan termasuk truk batubara. Jalan nasional yang paling banyak dilalui truk batubara adalah jalur angkutan batubara yang melalui jalan nasional di Provinsi Jambi sepanjang 603,3 km. Adapun jalan nasional yang dilalui oleh angkutan batubara yaitu ruas jalan Simpang Tembesi sampai dengan Simpang Niam, Tebo, Muara Bungo sepanjang 167,8 km. Kemantapannya 77,34%. Ruas Sarolangun sampai Bangko, sampai Muara Bungo, sampai batas Provinsi Sumatera Barat sepanjang 212,4 km dengan kemantapan 92,42%. Dan ruas Sarolangun sampai Simpang Tembesi, sampai Muara Belian, sampai dengan Kota Jambi, sampai dengan Pelabuhan Talangduku sepanjang 223,3 km dengan kemantapan 86,32%. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam perawatan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi di Provinsi Jambi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, berikut adalah pembagian tanggung jawab pemerintah pusat. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Yang kedua, pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Jambi sampai dengan penyediaan dana untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Yang ketiga, pengawasan terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Dan yang terakhir, penetapan kebijakan, standar teknis, dan regulasi terkait dengan jalan nasional. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan sinergis provinsi. Jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi setempat, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi. Jalan provinsi di sini umumnya menghubungkan antara kota-kota dan wilayah di dalam provinsi itu sendiri. Dalam konteks transportasi batubara, jalan provinsi di Provinsi Jambi dapat menjadi rute yang dilalui oleh truk-truk batubara dan dalam perjalanan dari tambang ke pelabuhan atau tempat pengolahan batubara di dalam provinsi itu sendiri. Pemilihan rute jalan provinsi untuk truk-truk batubara akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk jarak, kondisi jalan, regulasi, dan kebijakan pemerintah provinsi, serta infrastruktur yang tersedia. Pemerintah Provinsi Jambi harus memastikan bahwa jalan provinsi yang dilalui oleh truk-truk batubara memadai dan mampu menangani lalu lintas yang berat.
sehingga menjaga kelancaran transportasi batubara dan meminimalkan dampak negatif terhadap jalan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut adalah pembagian tanggung jawab pemerintah provinsi. Yang pertama, perencanaan pengembangan jaringan jalan di wilayah Provinsi Jambi. Yang kedua, pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Provinsi Jambi. Yang ketiga, pengawasan terhadap perawatan dan pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Provinsi Jambi. Yang keempat, penyediaan dana tambahan untuk perawatan dan pemeliharaan jalan provinsi yang diperlukan, jika diperlukan. Yang kelima, dan itu pun yang terakhir, penetapan kebijakan standar teknis dan regulasi terkait dengan jalan provinsi di wilayah Provinsi Jambi. Pada pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi untuk truk-truk batubara di Provinsi Jambi melibatkan penggunaan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan provinsi dengan tujuan di luar wilayah tersebut, serta penggunaan jaringan jalan provinsi untuk mengangkut batubara dalam provinsi itu sendiri. Pola ini didasarkan pada regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, serta pertimbangan kondisi jalan, infrastruktur, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan penjelasan tadi, maka statement Gubernur Jambi mengenai jalan yang dilalui angkutan batubara di Provinsi Jambi adalah kewenangan pusat dan Dinas PUPR, bukan kewenangan gubernur. Tidak dapat dibenarkan sepenuhnya karena jalan yang dilalui truk batubara tidak hanya jalan nasional akan tetapi juga jalan provinsi, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tercantum mengenai pembagian tugas pokok antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengelompokan dan bagian-bagian jalan, serta dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tersurat bahwasanya wewenang mengenai jalan nasional adalah pemerintah pusat, tetapi pengelolaannya adalah wewenang pemerintah daerah. Berikutnya, apakah truk batubara Jambi yang menggunakan jalan umum melanggar peraturan daerah? Truk batubara di Jambi yang menggunakan jalan umum dapat dianggap melanggar peraturan daerah. Pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan jalan umum untuk mengangkut batubara. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi yang disebabkan oleh truk batubara. Namun, banyak perusahaan batubara yang terus menggunakan jalan umum untuk mengangkut batubara yang melanggar peraturan tersebut. Penggunaan jalan umum oleh truk batubara merupakan masalah utama di Provinsi Jambi. Truk batubara sering kelebihan muatan dan dapat menyebabkan kerusakan jalan. Mereka juga dapat membahayakan kendaraan lain dan pejalan kaki. Selain itu, debu dari truk batubara dapat menyebabkan polusi udara. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil beberapa langkah untuk menegakkan peraturan terhadap penggunaan jalan umum oleh truk batubara. Pada tahun 2020, pemerintah meluncurkan kampanye untuk mengedukasi perusahaan batubara tentang peraturan tersebut. Namun, langkah-langkah ini tidak efektif menghentikan perusahaan batubara menggunakan jalan umum. Penggunaan jalan umum oleh truk batubara merupakan masalah serius di Jambi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk menegakkan peraturan dan menghentikan perusahaan batubara dari pelanggaran hukum. Berikut beberapa peraturan yang dilanggar oleh truk batubara Jambi yang menggunakan jalan umum. Yang pertama, pada Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Yang kedua, Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di Provinsi Jambi. Yang ketiga, Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan lalu lintas jalan di Provinsi Jambi. Pada pembagian jalan ini juga terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan jalan umum yang dilalui oleh truk pengangkut batubara di Provinsi Jambi. Dampak positifnya antara lain penggunaan jalan umum. Beberapa dampak positif yang dihasilkan yaitu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang penting dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia. Penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut batu bara memungkinkan akses yang lebih mudah dan efisien ke pelabuhan atau stasiun kereta api untuk mengangkut ke berbagai tujuan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu, terdapatlah dampak-dampak positifnya, yaitu penciptaan lapangan kerja. Industri batubara memberikan banyak peluang pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung. Penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut batubara menciptakan lapangan kerja bagi sopir truk, mekanik, operator alat berat, dan pekerja lainnya. Hal ini memberikan manfaat bagi mereka, masyarakat setempat dengan meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, peningkatan pendapatan daerah. Aktivitas pengangkutan batubara melalui jalan umum memberikan pendapatan kepada pemerintah daerah melalui sektor pajak, seperti pajak jalan dan pajak bahan bakar. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur jalan, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya yang berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Tetapi di sisi lain, terdapat juga beberapa dampak negatif dari penggunaan jalan umum yang dilalui oleh truk pengangkut batubara di Provinsi Jambi, yaitu yang pertama yaitu kemacetan. Kemacetan yang disebabkan karena adanya truk pengangkut batubara yang melintasi jalan nasional di Provinsi Jambi tidak pada waktunya. Sumber kemacetan dan kecelakaan. Punya tambang tapi tidak punya jalan. Inilah status perusahaan tambang di Provinsi Jambi. Sampai hari ini, angkutan batubara masih menggunakan jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi. Jumlah kendaraan yang melewati jalan nasional di Jambi bahkan naik menjadi 197,85%. Kenaikan drastis ini disumbang oleh angkutan batubara. Data PUPR hingga tahun 2023 ini, Provinsi Jambi memiliki jalan nasional sepanjang 1.318,9 km dan dilalui angkutan batubara sepanjang 603,4 km. Hingga 2 Januari 2023, jumlah angkutan batubara yang sudah terinput melalui aplikasi Simsalabim pemerintah Provinsi Jambi mencapai dengan 8.600. Ini pula yang menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan di Provinsi Jambi. Dampak negatif yang berikutnya yaitu sebagian besar bekas tambang belum direklamasi. Metode tambang terbuka yang diterapkan perusahaan tambang di Provinsi Jambi membuat perubahan ekosistem. Namun sayang, proses pemulihan ekologi tambang batubara di Jambi belum semuanya berjalan dengan sesuai aturan. Warsi Jambi mencatat, sebagian besar perusahaan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi belum melakukan pemulihan. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang, keputusan dan peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Di sini tujuannya jelas, agar dampak negatif dari aktivitas pertambangan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan memulihkan ekologi pasca tambang. Mengganggu aktivitas warga sekitar. Aktivitas angkutan batubara yang melanggar jam operasional dan parkir di bahu jalan ini sangat mengganggu masyarakat. Kemacetan tiap hari selalu terjadi di ruas jalan tersebut. Terdapat warga yang juga mendirikan tenda di pinggir jalan untuk memantau langsung kendaraan yang melintas. Mereka mengaku kesal karena hingga saat ini masih banyak angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional. Maka mereka paksa untuk putar balik. Sementara warga lainnya meminta ketegasan pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani persoalan angkutan batubara yang selanjutnya dapat merugikan distributor pangan.
Terganggunya distribusi, khususnya bahan pangan, akibat kemacetan panjang angkutan batubara di jalan-jalan publik telah mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga komoditas di pasar. Jika dibiarkan tanpa solusi, persoalan itu akan semakin memperparah inflasi Jambi. Selama ini jalan-jalan publik macet parah karena dipenuhi iring-iringan angkutan batubara. Distribusi bahan pangan terganggu, dengan begitu kualitasnya yang jadi menurun dan harganya jadi lebih mahal karena ongkos distribusi membengkak. Contoh yang dapat kita ambil yaitu bawang merah, tomat, dan cabai yang dipasok dari Jawa dan Sumatera Barat seringkali terhadang macet untuk mencapai kota Jambi. Ada pedagang sampai mengeluh karena bawang yang dibawanya dari Padang ke Jambi susut 15% karena macet panjang menuju kota Jambi. Kata salah seorang pedagang tersebut lalu menaikkan lagi harga jualnya demi mengatasi penyusutan. Yang terakhir yaitu kecelakaan. Kematian yang dapat merugikan banyak pihak. Polres Batanghari mencatat tahun 2021 terjadi 116 peristiwa kecelakaan di sepanjang Jalan Nasional Batanghari yang dilalui angkutan batubara. Akibatnya 59 korban meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 157 peristiwa kecelakaan, korban meninggal dunia menjadi 65 orang dan luka berat 22 orang serta yang mengalami luka ringan yaitu 173 orang. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pola pembagian jalan antara jalan nasional dan jalan provinsi yang dilalui oleh truk-truk batubara di Provinsi Jambi memiliki peran penting dalam transportasi batubara. Jalan nasional digunakan sebagai rute utama untuk mengangkut batubara dari tambang ke tujuan di luar provinsi, sedangkan jalan provinsi digunakan dalam pengangkutan batubara di dalam provinsi itu sendiri. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas jalan provinsi. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam perawatan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penggunaan jalan umum oleh truk batubara di Provinsi Jambi dapat dianggap melanggar peraturan daerah yang melarang penggunaan jalan umum untuk pengangkutan batubara. Penggunaan jalan umum oleh truk batubara dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, serta polusi udara. Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan peraturan ini, tetapi masih ada perusahaan batubara yang terus melanggar peraturan ini. Dalam hal dampak positif, penggunaan jalan umum oleh truk pengangkutan batubara di Provinsi Jambi dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Namun ada juga berdampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, dan belum adanya reklamasi yang memadai terhadap bekas tambang. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang analisis pembagian jalan provinsi dan jalan nasional yang dilewati truk batubara di Provinsi Jambi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemacetan panjang di jalan lintas Sorolangun hingga Batanghari Jambi akibatkan kemacetan selama 22 jam. Kemacetan tersebut diakibatkan oleh truk tambang yang mengangkut muatan batu bara. Kemacetan sepanjang 15 km tersebut mengakibatkan kerugian material seperti muatan sayur yang membusuk, ikan yang mati, dan juga menewaskan pasien ambulan. Pemerintah Provinsi Jambi menindak tegas adanya kejadian tersebut dan melarang aktivitas truk tambang yang akan melintas. Aduh mama, ada cowok baju hitam bikin saya terpana. Lihat dia persenyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayangku sungguh manis, bikin saya tertarik. Aduh mama, ada cowok baju merah bikin saya terpana. Lihat dia
Tiap senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia punya siapa. Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayangku sungguh manis, bikin saya tertarik. Bolehkah aku kenalan denganmu? Bolehkah aku mencoba dekati kamu? Bolehkah aku kenalan denganmu? Bolehkah aku mencoba dekati kamu? Sudah lama ada yang memeluk badan ini, kesepian sendiri. Sudah lama